Selama itu dilakukan dalam suasana yang penuh cinta dan tidak memaksa, sentuhan fisik adalah cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan cinta. Lalu gimana dengan orang yang gak punya bahasa cinta? Setiap orang punya bahasa cinta sendiri-sendiri. Bagaimana cara orang itu memberikan dan menerima cinta dengan cara yang berbeda-beda. Pentingnya bahasa cinta atau biasa kita sebut sebagai love language. Supaya apa sih? Ya supaya rasa kasih sayang dan rasa cinta kita bisa diterima dan juga dirasakan. Konsep mengenai bahasa cinta ini dapat kita aplikasikan ke dalam berbagai hubungan loh. Misalnya hubungan romantis dengan pasangan, juga bisa untuk keluarga, bisa juga untuk hubungan pertemanan, bahkan bisa juga untuk diri kita sendiri. Jadi gimana sih kita bisa tahu bahasa cinta dari pasangan kita? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, menurut Gary Chapman, bahasa cinta itu ada 5 jenis. Yang pertama, word of affirmation atau perkataan. Dengan kata-kata diucapkan kepada pasangan tentang perasaan untuk menunjukkan rasa peduli, rasa sayang. Bisa dengan menulis surat atau menulis teks singkat maupun teks yang panjang, bisa juga ngomong secara langsung. Mereka yang punya bahasa cinta ini juga menginginkan hal yang sama dari pasangannya. Orang-orang dengan bahasa cinta ini ibaratnya mereka ingin tahu perasaan, kepedulian mereka itu melalui kata-kata. Nah, contoh love language untuk diri sendiri bisa dengan mendengarkan lagu atau mendengarkan podcast. Bahasa cinta yang kedua yaitu waktu yang berkualitas, biasa kita sebut quality time. Bahasa cinta yang satu ini tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kita punya. Artinya tidak ada gangguan handphone, tidak ada gangguan pekerjaan, tidak ada gangguan televisi atau apapun itu yang lain. Kamu bisa memberi perhatian penuh untuk pasangan, seperti menghabiskan waktu bersama dengan pasangan, memperhatikan satu sama lain, berbagi sesuatu yang bermakna, mendengarkan dan berkomunikasi. Contoh love language kepada diri sendiri itu bisa dengan menghabiskan waktu yang berkualitas seperti melakukan hobi, bisa memasak, bisa berjalan-jalan sore, atau pergi kencan dengan penuh perhatian dengan pasangan juga bisa. Bahasa cinta yang ketiga yaitu menerima hadiah atau gift. Orang yang memiliki bahasa cinta ini merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan dan bukti nyata daripada sekedar kata-kata. Jadi, jika pasanganmu adalah orang yang senang menerima hadiah, pilihlah hadiah yang tepat yang dapat menunjukkan bahwa kamu memahami pasangan dan memberi upaya untuk mengungkapkan cintamu kepadanya. Kamu tidak perlu memberikan pasanganmu hadiah yang mahal. Kamu boleh dengan memetik bunga di jalan, memberikan coklat, atau hal yang ia suka dan ia butuhkan. Hadiah apapun darimu akan meluluhkan hati mereka karena mereka memandang hadiah itu sebagai perasaan. Nah, contoh love language kepada diri sendiri bisa dengan memberikan self reward. Seperti kalau kita lelah, kita pengen coklat, kita bisa makan coklat atau minum kopi, berjalan-jalan sore, atau belanja online. Bahasa cinta yang keempat, tindakan melayani atau act of service. Bahasa cinta ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Seperti kamu menemani pergi berbelanja bahan makanan pasanganmu. Nah, Chapman sendiri menyarankan tanyalah pada pasangan hal-hal apa yang ia sukai yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk mengerjakannya. Contoh love language kepada diri sendiri seperti bisa membuat to-do list untuk membersihkan kamar atau apapun itu. Bahasa cinta yang kelima, ini yang terakhir ya, yaitu adalah sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini sangat senang dengan semua jenis sentuhan fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan. Sentuhan fisik adalah cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan cinta. Selama itu dilakukan dalam suasana yang penuh cinta dan tidak memaksa, sentuhan fisik
fisik bisa menjadi satu yang paling efektif dari bahasa cinta. Bahasa cinta ini serasa menenangkan, menyembuhkan, dan meyakinkan. Seseorang dengan bahasa cinta ini akan sangat tersentuh jika kamu melakukan kontak fisik padanya, seperti mengelus kepalanya, memegang tangannya, memeluknya. Nah, contoh love language kepada diri sendiri bisa juga dengan kita melakukan pijat refleksi atau merawat tubuh kita ya dengan skincare. Biasanya orang itu bisa memiliki 1 hingga 2 love language, tapi ada juga loh beberapa orang yang bisa punya kelima-limanya. Kira-kira kalian punya bahasa cinta yang mana nih? Lalu gimana dong dengan orang yang gak punya bahasa cinta? Mungkin gak sih sebenarnya gak ada loh orang yang gak punya love language atau bahasa cinta. Mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki bahasa cinta itu terkadang karena mereka tidak bisa mengekspresikan atau mengatakan bahwa mereka ingin diperlakukan seperti apa oleh pasangannya. Untuk itu, kamu sebagai pasangannya mungkin bisa mengajak si dia nih untuk berbicara bagaimana ia merasa bahagia, dia merasa senang jika diperlakukan seperti apa sih, apa yang dia inginkan dari hubungan kalian. Atau bisa juga loh kita mengikuti kuis-kuis di beberapa webs yang tersedia. Nah, udah tahu kan bahasa cinta itu apa aja? Kira-kira kamu tipikal orang yang punya bahasa cinta yang mana nih? Coba komen di bawah ya.